banyak ya. Karena masih yang udah ini kan. Ini kalau gue nggak salah nih, Fahmi Fahmi ini orang Indosat. Ini Maaf dengan
Selamat malam, Bapak dan Ibu sekalian. Gimana kabarnya? Kita jumpa lagi di salah satu agenda rutin dari PMI Indonesia Chapters. Kita berjumpa di acara Pranks, Project Management Knowledge Sharing, di mana malam ini kita akan membahas perihal Elevate Leadership dari program Manajemen Profesional, Certification Lessons and Insight. Nanti kita akan ngobrol bareng, diskusi bersama dengan 3 orang dari pemateri di malam ini, di mana kita semua tahu bahwa PGMP gitu ya, salah satu professional certification dari PMI, menawarkan project manajemen yang sudah senior, berbagai macam kelebihan-kelebihan yang tentunya bisa memberi kita insight ataupun heads up di tantangan-tantangan yang ada. Sebelum ini juga saya akan menjelaskan bahwa di PMI Indonesia, selain acara pranks ini juga kita biasanya melaksanakan apa yang kita sebut sebagai corporate outreach. Jadi, semisal Bapak dan Ibu ada yang perusahaannya tertarik atau ingin untuk diskusi lebih lanjut perihal manajemen project, bisa diinfokan kepada PMI member, PMI Indonesia Chapter members. Bisa juga chat ke saya atau dengan chat langsung ke admin kami. Dan juga kami juga menawarkan PMBook 7 yang kami jual juga di berbagai kanal penjualan kami. Kemudian kita langsung ke data dari materi pertama kita, yaitu ada Pak Brian, di mana sudah memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang jasa telekomunikasi, pernah sebagai vendor ataupun sebagai juga operator. Di antara pengalaman tersebut berparalel dengan kegiatan beliau sebagai mentor dan juga konsultan. Kemudian sebagai seorang pembelajar seumur hidup gitu ya, di mana fokus utamanya ke project ataupun program, portofolio, dan juga manajemen strategis. Beliau juga ternyata seorang penggemar mobil antik, motor antik, dan juga terakhir 2016, kalau yang di info kita ya, mungkin sekarang pencapaian juga lebih hebat lagi, sudah finish full marathon di Jakarta Marathon, dan sekarang sedang menjabat sebagai service program manager di salah satu vendor telekomunikasi. Kemudian pemateri kedua kita ada Pak Isan, Pak Muhammad Isan, sebagai dimana sudah menjadi praktisi ataupun scholar gitu ya, penuntut ilmu di bidang manajemen proyek selama lebih dari 20 tahun, dengan fokus utamanya di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Beliau memiliki keahlian di bidang project manajemen, portofolio, dan juga terkait project manajemen office, dan pada khususnya pengaturan project manajemen governance di berbagai macam tipe proyek, terutama juga di bidang multi proyek saat bersamaan. Kemudian beliau juga berkontribusi di beberapa buku ataupun publikasi riset di bidang project management, dan beliau juga sebelumnya aktif sebagai chapter member di PMI Indonesia Chapter, dan sekarang masih aktif juga sebagai member aktif di PMI Global. Kemudian pemateri ketiga kita ada Bapak Raymond Pakpakan, seorang profesional di bidang manajemen proyek, lebih dari 25 tahun juga di bidang industri telekomunikasi. Track record-nya sudah cukup baik, malang melintang, memimpin ataupun menyelesaikan proyek-proyek yang kompleks, mulai dari tahapan inception sampai dengan penyelesaian, dan berhasil mendeliver project objectives dengan baik. Kemudian, knowledge utama beliau di bidang stakeholder engagement ataupun strategic planning, dan juga budget and resource allocation, serta juga risk management. Beliau bawa itu semua untuk menghadapi tantangan sektor telekomunikasi, untuk menyelesaikan proyek-proyek yang di sana, untuk menjamin proyeknya berjalan efektif ataupun juga dengan kebutuhan dari stakeholders yang ada. Kira-kira begitu. Di sini apakah sudah ada tiga-tiganya? Kita sapa dulu mungkin Pak Brian, Pak Isan, Pak Raymond, apa kabar Bapak? Ya, sudah ada kita bertiga. Wah, sudah ngumpul. Baik Pak, mungkin tanpa berpanjang-panjang, sebelum itu saya mohon izin memaparkan aturan dulu di pranks kita malam ini. Jadi mungkin untuk jadi perhatian bersama sebelum kita mulai, kami mohon
mic-nya di mute, videonya dimatikan. Kemudian apabila ada pertanyaan, silakan tulis di chat box. Nanti kita akan catat. Bisa juga ke umum ataupun ke saya pribadi untuk bisa saya moderasi. Kemudian sesi ini akan direkam, jadi bisa ditonton berulang-ulang apabila ada yang ingin nonton lebih lanjut. E-certificate akan kami siapkan dan didistribusikan ke semua peserta yang bergabung di sesi ini. Dan khusus untuk PMI Indonesia Chapter Members akan ada auto submission untuk PDU-nya atau Personal Development Unit. Dan terkait rekaman ini kan kami upload di kanal YouTube kami, bisa dicek di akun PMI Indonesia Chapter. Dan terakhir poin nomor 7, Apple Learning. And kalau ada masukan, please jangan segan untuk kasih kita masukan. Mungkin begitu. Saya akan oper ini ke Bapak-Bapak sekalian. Sudah siap semua, Bapak? Ya, sudah. Terima kasih, Mas Pari. Oke. Silakan, Pak Ihsan. Baik, terima kasih, Mas Pari. Selamat malam, kawan-kawan PMI Indonesia Chapter, ya, baik members maupun non-members. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kami. Ya, saya Muhammad Iksan dan ada Pak Brian serta Pak Raymond di sini untuk berbagi pengalaman ya dan juga informasi yang mungkin tidak hanya membuat teman-teman merasa lebih tertarik lagi gitu ya teasernya gitu ya, tetapi juga mungkin bisa mendapatkan insight lebih luas lagi gitu. Mengapa sih kita melihat dari perspektif yang lebih luas lagi, yaitu program manajemen gitu ya. Dan mengapa nanti program manajemen professional certification itu memberikan nilai tambah gitu kepada praktisi project, program, dan juga portfolio management. Mungkin mohon izin saya mulai dari ininya ya, dari slide-nya sini ya. Oke. Terima kasih Pak Raisuli yang sudah membantu. Oke, kurang lebih agendanya seperti ini, kawan-kawan ya. Kita akan memberikan perkenalan terhadap PJMP ya, dan nanti juga ada penjelasan ya kenapa sih PJMP itu begitu penting ya, persyaratannya apa saja, prosedurnya seperti apa, dan mungkin yang menjadi ininya gitu ya, puncaknya gitu adalah tips-tipsnya nanti ya bagi kawan-kawan yang memang nanti ingin mengambil sertifikasi ini. Intinya kalau dari PJMP sendiri mungkin kawan-kawan tahu ya bahwa sertifikasi PJMP merupakan salah satu dari beberapa portofolio sertifikasi profesi di bidang project management ya, yang diintroduce oleh PMI. Saya pikir kalau ngelihat dari jumlahnya di Indonesia masih tergolong sangat sangat kecil gitu ya, sangat sedikit. Kami beruntung bisa menjadi, kalau saya tidak salah ya, nanti Pak Brian bisa dan Pak Raymond bisa mengoreksi saya, sepertinya dari total itu ada 6 ya, sedangkan Pak Raymond ini adalah yang keempat, Pak Brian adalah yang kelima, dan saya adalah yang keenam gitu ya. Tapi kalau di global, saya pikir program manajemen profesional ini sudah semakin banyak ya peminatnya, dan juga sudah artinya diambilnya atau diikutinya program sertifikasi itu sebenarnya tidak hanya memiliki maksudnya tidak hanya memiliki intensi gitu bahwa sebagai menambah sebutlah portofolio ini ya seorang praktisi project management gitu, tapi juga bahwa mereka menyadari itu pentingnya memiliki kualifikasi ini gitu dalam mengelola program.
Oke, saya intinya kalau kawan-kawan ingin program manajemen profesional itu menurut saya akan menjadi lebih memberikan benefit jika kawan-kawan kebetulan mengelola multiple projects gitu ya atau program di organisasi tempat kawan-kawan bekerja gitu sehingga nantinya mungkin tidak hanya memberikan nilai tambah gitu tapi juga memahami gitu kenapa sih pentingnya memiliki atau mengetahui bagaimana cara mengelola program gitu ya. Oke, saya akan lanjut ke slide yang berikutnya. Jadi di slide ini kawan-kawan mungkin bisa lihat ya secara demografi sertifikasi program manajemen profesional itu dimiliki oleh beberapa individu ya dari beberapa negara di dunia. Pastinya Amerika Utara gitu ya dan mungkin tetangganya ya Kanada itu memiliki mendominasi gitu ya program Management Professional Certification ya dan disusul oleh India dan menariknya juga China ya. Jadi kalau teman-teman lihat tumbuhnya sertifikasi ini sepertinya masih didominasi oleh negara-negara Barat ya dan disusul oleh India serta mainland China ya dan mungkin kalau kita lihat distribusinya relatif merata ya ke beberapa negara di belahan dunia lainnya termasuk di Indonesia yang sepertinya masih sangat sedikit gitu ya. Mungkin itu kurang lebih gambaran singkatnya dari demografi sertifikasi ya sebaran sertifikasi PGMP. Nah, mungkin saya akan lanjut mengenai alasan ya kenapa sih mengambil sertifikasi PGMP. Saya sendiri ya pribadi jujur saja sudah lama ya mengincar sertifikasi ini karena kebetulan dari beberapa pengalaman di beberapa tempat ya organisasi di mana saya mengelola proyek gitu ya. Itu banyak sekali yang kebetulan proyeknya tuh multiple gitu ya. Artinya project manager itu mengelola beberapa proyek dan kebetulan proyeknya saling terkait antara satu dengan yang lain. Nah, di mana kalau misalnya kita lihat gitu ya, mengelola proyek mungkin perspektifnya lebih ke arah output ya gitu. Jadi mungkin para project manager mereka menyelesaikan proyeknya basisnya adalah outputnya ya, yang mungkin nanti melihat adanya penyelesaian gitu ya sesuai dengan constraint-nya gitu. Jadi mungkin tepat waktu, sesuai dengan biaya, sesuai dengan lingkupnya dan lain sebagainya. Nah, menariknya pada saat kita melakukan pengelolaan yang multiple project, mungkin ada kalanya project-project itu saling terkait antara satu dengan yang lain. Nah, maka dari itu perspektif project manager yang mungkin di tempat lain dipanggilnya program manager itu akan menjadi sedikit berbeda. Sehingga kita ingin atau kita bisa melihat dari sebutlah dari perspektif yang lebih luas lagi lah, sebutlah seperti itu. Nah, jika kita mencoba untuk mengeksplor lebih lanjut lagi gitu ya terkait dengan PGMP ini, menurut saya hal ini akan memberikan manfaat yang relatif signifikan jika teman-teman kebetulan gitu ya mengelola multiple projects gitu. Ya, jadi proyek-proyek tersebut ya kebetulan mungkin saling terkait antara satu dengan yang lain. Nah, kita masih di ini ya, at glance ya. Oke, ini agak sedikit technical. Oke, ada technical glitch nih. Slide 5. Oke, di slide 5. Oke. Sorry, sebentar. Udah ya? Sebentar, Pak. Oke. Gimana sih ini?
udah di kriteria Iya, ya? Pak. Oke, thank you. Makasih Pak Adrian. Oke, yang berikutnya mungkin secara singkat ya mengenai apa sih yang menjadi prasyarat ya untuk bisa mengikuti program manajemen profesional. Kalau teman-teman lihat sebenarnya kurang lebih sama ya persyaratan umumnya ya, yaitu apa namanya secondary degree ya, apa namanya kalau kebetulan intinya kalau kebetulan mungkin tidak memiliki secondary degree maka associate juga bisa gitu ya. Mungkin di sini kalau dianalogikan seperti program ini apa namanya diploma mungkin ya. Sedangkan apa namanya di beberapa mungkin ya di beberapa negara ada yang masih mengakui untuk menggunakan high school diploma. Tapi kalau menurut saya sih di Indonesia saya meyakini paling tidak kita S1 dan setara gitu ya, atau mungkin juga ada yang diploma 3 ya. Tapi yang tidak kalah penting ini adalah pengalamannya. Nah, kalau dibandingkan dengan PMP, pengalamannya ini memang lebih banyak ya teman-teman ya. PMP itu 36 bulan, sedangkan kalau PGMP itu persyaratannya adalah apa namanya 48 bulan kalau dia degree ya. Nah, kalau dia non degree itu dibutuhkan sekitar 7 tahun atau 84 bulan ya. Jadi kalau kita lihat ya paling tidak sama lah kalau di apa analogikan dengan PMI ya, maksudnya PMP ya. Kalau PMP juga demikian ya. Kalau dia apa namanya non degree biasanya yang dituntut atau yang diminta pengalamannya lebih panjang lagi ya. Oke, sedangkan kalau yang kebetulan apa namanya degree gitu, saya pikir inilah apa sih namanya straightforward ya untuk ininya untuk pengalamannya yaitu cukup dengan 48 bulan atau 4 tahun. Oke, saya akan lanjutkan. Untuk ini administrasinya kalau teman-teman lihat ya kita sebagai member saya pikir cukup atau bukan cukup ya sangat diuntungkan ya. Jadi kalau teman-teman lihat, saya masih ingat ya salah satu yang menahan saya untuk mengambil PGMP dulu nih karena apa namanya dia punya exam fee-nya lumayan tinggi gitu ya. Tapi saya cukup surprise tahun lalu gitu ya saya mengetahui bahwa itu di apa namanya di diskon lagi gitu ya sampai 560 jika kita member ya, sedangkan kalau non member masih lumayan tinggi lah ya. Jadi saya sangat encourage ya bagi kawan-kawan yang ingin mengambil PGMP dengan mengambil atau membuat membership-nya dulu. Nah, kita udah hitung-hitung ya menjadi apa melakukan atau mengambil ujiannya dengan membership masih jauh lebih murah jika dibandingkan dengan yang tidak mengambil atau tidak menggunakan members gitu. Jadi saya sangat encourage ya untuk itu. Sedangkan apa namanya jika memang kurang beruntung ya maka bisa melakukan retemp ya dengan biaya yang relatif lebih murah lagi kalau members ya, sedangkan kalau tidak ya lumayan ya pastinya lebih tinggi. Untuk renewal itu dibutuhkan atau kita diminta untuk bayar $60 jika member ya kita member, dan yang tidak member adalah 150 ya. Jadi menjadi members itu banyak sekali benefitnya ya teman-teman ya bagi para pemilik sertifikasi maupun yang akan mengambil sertifikasi. Oke, saya pikir itu dari saya. Saya serahkan untuk sesi berikutnya ke Pak Raymond Pakpahan. Silakan Pak Raymond. Baik, selamat malam teman-teman. Saya lanjutkan sharing session-nya dengan PGMP Application Development. Jadi untuk mengambil sertifikasi PGMP ini ada 2 step yang kita harus lulus ya teman-teman. Pertama yaitu aplikasi kita harus lulus audit ya. Jadi tahapannya seperti ini. Start tadi kalau sudah eligible seperti yang dikemukakan Pak Iksan tadi, kita membuat aplikasi ya, aplikasi dalam waktu 90 hari sejak kita mendaftar ya.
mendaftar, kemudian setelah komplit aplikasinya, nanti di situ ada beberapa step ya, di halaman berikutnya nanti saya sampaikan juga contoh aplikasinya, bagaimana menggambarkan pengalaman kita menjalankan program manajemen. Kemudian dibutuhkan 10 hari untuk mengkomplitkan submission, karena kita nanti akan ada diminta beberapa sponsor, misalnya sponsor di program atau di proyek kita menjadi person in contact kalau diperlukan oleh para panelis. Nah, setelah kita submit, itu kita menunggu 90 hari audit proses. Jadi itu ada rentang 90 hari kita menunggu hasil audit dari PMI. Nah, setelah lulus dari audit ini akan keluar pengumuman lewat email untuk kita membayar biaya sertifikasinya. Nah, setelah kita lakukan pembayaran, masih ada juga nanti masa panel review ya. Di audit proses ini terkadang tidak semua yang kena yang kena audit. Jadi kalau kita aplikasinya sudah cukup bagus, supporting dokumennya juga oke, biasanya bisa langsung lulus di audit, masuk ke pembayaran. Nah, setelah pembayaran nanti akan ada masa 60 hari untuk panel review. Nah, setelah lulus maksimum ya, kadang-kadang bisa cepat ya, kadang-kadang mungkin panel review ini adalah volunteer yang melakukan review. Nah, setelah itu kita ada masa 1 tahun ya, jadi diberikan masa 1 tahun untuk mengambil ujian kapan saja, dengan catatan kalau kita ambil ada kadang-kadang kita gagal ya, tes pertama gagal, kita punya kesempatan 3 kali mengambil ujian. Jadi sekali ujian kalau dulu gagal, berarti bisa mengulang 2 kali lagi ya. Kemudian katakan lulus, kita akan diumumkan langsung saat selesai kita melakukan ujian, dan kita kemudian akan keluar hasilnya dalam masa 24 jam nilai kita. Nah, setelah kita lulus dan dapat sertifikasi, mulai cycle-nya kita harus mengumpulkan 60 video dalam 3 tahun. Apa saja 60 video itu nanti ada di websitenya PMI. Nah, ini persiapan untuk mengambil sertifikasi PJMP. Jadi ada dua tahapan kelulusan ya teman-teman. Aplikasinya lulus audit atau panel review, kemudian baru kita bisa masuk ke sertifikasi. Nah, kita coba lihat apa sih isi dari aplikasi PJMP ini. Jadi di form aplikasi yang disediakan PMI itu ada 2 tahapan ya di sini, bukan 2 tahapan, 2 kategori yang harus kita isi. Yang pertama itu organisasinya kita ya, tempat bekerja, job title-nya, kemudian functional reporting area, organisasi primary focus, kalau saya misalnya di telekomunikasi, terus program budget kita berapa. Jadi ini nama program ini bisa 2, bisa 3 kalau nggak salah. Saya isinya 5 ya, 5 program karena bisa di dalamnya lebih. Ya dalam rentang waktu minimum 4 tahun kita berapa program kita kerjakan ya. Kemudian number of direct report, misalnya kalau project team kita ada 10 direct report, bisa saja 6 project manager, kemudian ada project controller,
ada finance-nya, ya kita direct report. Kemudian project manajernya sendiri, direct report-nya, misalnya saya bilang tadi ada 6, ya kita harus cantumkan 6. Terus date program tersebut kapan ya, mulainya dan berakhirnya. Jadi ini bisa beberapa program kita masukkan ke dalam aplikasi. Kemudian di situ ada box yang harus kita ceritakan program summary kita sebagai program manager. Tidak ada guidance ya, namun kita dari PGMP itu sendiri kita harus mencakup ya eksekutif summary-nya ya, bagaimana kita bekerja sebagai program manager, apa responsibility kita, terus kita karena di level program itu more ke level strategik, ya, kita cantumkan beberapa kenapa kita menangani program, kenapa program itu ada, itu karena bisnis need-nya apa, kemudian visi, misi, goals-nya juga kita ceritakan di sana, kemudian what the project include ya, misalnya kalau di telekomunikasi itu kebetulan kalau kita punya civil work itu berbeda dengan power misalnya, ketersediaan power karena jumlah volumenya banyak. Kemudian base station-nya juga banyak, kita bedakan domain-domain areanya sehingga itu mempunyai project manager sendiri. Kemudian misalnya acceptance ya, itu kita punya project manager sendiri. Jadi itu bisa menjadi satu kesatuan program. Masa programnya normalnya kalau di tempat saya itu 1 tahun ya. Jadi 1 tahun ada 6 project. Nah, kita bisa ceritakan di sini di eksekutif summary. Nah, kemudian ada form lagi yang harus kita jelaskan beberapa pilihan activity yang menurut kita sangat menantang ya, sangat menantang. Karena di program manajemen ini ada 5 domain, yaitu yang pertama strategic program management, kemudian yang kedua benefit realizations, dan yang ketiga stakeholder management, kemudian governance, dan terakhir program life cycle. Nah, di setiap domain ini kita bikin summary sendiri. Misalnya aktivitas kita dalam strategic project management itu apa kira-kira yang menonjol menurut kita ceritakan. Saya ambil contohnya satu, itu contohnya adalah mendevelop program justification dan business case yang di-align-kan dengan strategic organisasi. Ya, jadi karena keterlibatan saya untuk mendevelop business case, jadi saya ceritakan di situ ya bagaimana saya terlibat dengan core team-nya mendefinisikan value dari program tersebut. Kemudian berapa lama akan dideliver sehingga menghasilkan nanti benefit ke company. Nah, dari situ kita juga pasti nanti akan mendevelop program charternya dan keterkaitan dengan resource juga dan budget yang akan kita propose. Kemudian di domain benefit realization juga sama. Nanti kita ambil salah satu aktivitas kita yang penting, yaitu di sini saya masukkan identify opportunities that result in optimized program benefit. Ya, artinya kita ceritakan nanti apa effort kita untuk memberikan benefit ke internal maupun ke customer. Jadi kita ceritakan sehingga ini bisa menginfluence nanti panel ya. Artinya kita menjalankan semua expertise yang dibutuhkan dalam program manajemen. Kemudian stakeholder management, di sini saya ambil yaitu mendevelop clear expectation dan program acceptance criteria with program stakeholder. Ya. Nah, karena kita di telekomunikasi ini salah satu key activity itu acceptance criteria ya. Karena once acceptance criteria is clear, project kita bisa smooth ya. Smooth itu membawa advantage baik ke internal maupun ke customer. Ya, time to marketnya cepat, kemudian ke
ke kita juga optimize resource, budget dan ininya bisa kita dapatkan sebagai benefit realization. Kemudian governance, nah ini yang penting sekali governance ya, karena di project telekomunikasi itu sangat dinamis sekali, banyak sekali perubahan-perubahan, terutama di lapangan ya, di lapangan itu banyak juga stakeholder yang tidak terlibat langsung terhadap project, tapi bisa mempengaruhi hasilnya. Jadi ini governance ini sangat dibutuhkan untuk kegiatan dalam project. Nah ini juga di cover dalam aplikasi kita. Kemudian program life cycle ya yang yang mengcover nanti mulai dari planning, execution sampai closing di sini ya. Tapi agak berbeda dengan PMP. Di sini kita lebih ke high level dari life cycle aja. Jadi di sini saya ambil contohnya manage and optimize the use of resource, karena salah satu tujuan program adalah untuk mendapatkan optimisasi resource. Ya, resource itu bisa orangnya, kemudian material, equipment, bisa kita optimize dalam beberapa project. Ya. Nah ini aplikasi yang harus kita siapkan dan kita submit ya. Jadi kita bisa mempersiapkan ini dalam masa 90 hari. Nah ini ada beberapa pengalaman atau sharing session dalam masa belajar. Saya belajar itu hampir setahun ya, hampir setahun karena dengan kesibukan pekerjaan juga ya. Jadi hampir samalah dengan way of working-nya PMI study ya. Study kita di jam sekali atau 2 kali seminggu kita sisihkan 2 jam untuk belajar PGMP. Ya. Jadi ini do not use organization domain specific word ya. Jadi kita gunakan yang umum aja ya, yang umum karena mungkin panelnya datang dari negara lain sehingga tidak membuat kebingungan dari panel reviewnya, atau kita menggunakan singkatan-singkatan ngetrend di Indonesia mungkin tidak dikenal di sana ya. Jadi kita saling recheck ya dengan teman-teman. Kebetulan kita juga punya mentor. Aplikasi kita itu kita diskusikan supaya gampang dicerna oleh orang lain yang akan memeriksanya. Kita gunakan simple sentence, organize paragraphs dan groups ya. Kemudian jangan menggunakan yang sangat technical terms ya. Kemudian should convey to review you have managed the program not portfolio. Jadi kita harus benar-benar mengerti mana yang program, mana project, mana portfolio gitu ya. Jangan mix waktu kita menceritakan pengalaman kita dalam executive summary-nya. Ya. Jadi yang kita utarakan juga di situ bukan achievement, misalnya saya bekerja menyiapkan project lebih cepat gitu. Kadang-kadang bukan itu yang mau disasar dari panelis, tapi bagaimana kita menggunakan knowledge program manager untuk menyusun atau mengambil keputusan dari hal-hal yang kita ambil sebagai contoh aktivitas dalam domain-domain itu. Jadi ada keterkaitan kita mengerti dulu konsep atau framework PGMP sehingga kita bisa menuangkan dalam aplikasi kita. Pengalaman ya, kita itu mengirimkan aplikasi itu bisa disuruh revisi, ya, bisa disuruh revisi. Jadi makanya kita butuh waktu 90 hari itu sudah termasuk back and forth untuk revisi dari tim penilai PMI-nya. Nah ini juga ada beberapa contoh lain cara membuat description tip and trick-nya ya, tip and tricks. Ini contohnya juga saya skip aja karena tadi sudah saya sampaikan beberapa contoh yang saya buat ya. Ini lebih ke telco. Nah, ini exam overview. Jadi kalau kita sudah lulus tadi aplikasi, baru kita
bayar uang ujian, nanti dicek sama panel udah oke semua persyaratan, nah kita akan dikasih notifikasi silakan ambil ujian atau book ya, book. Nah biasanya kemarin itu saya pengalamannya adalah nggak langsung book karena belum apa namanya, persiapan saya belum matang. Jadi saya butuh waktu lumayan lama ya, hampir 7 bulanan lah ya setelah keluar pengumuman saya boleh book the exam. Nah, exam overview di sini adalah psikometri exam, ada 170 pertanyaan yang harus kita selesaikan dalam 4 jam. Ya. Jadi di sini timing itu ada 15 menit orientasi penggunaan ya, cara penggunaan, kemudian tombol-tombolnya ya. Kebetulan saya dapat di apa namanya, di tempat ujian itu komputernya nggak secanggih yang sekarang, komputernya agak-agak gimana gitu ya, masih desktop ya, artinya lumayan kayaknya slow respon gitu ya. Jadi ini juga harus ada adaptasi 15 menit itu. Gitu. Mouse-nya juga kaku ya, mungkin sengaja ya. Trackball. jadi ya itu harus beradaptasi dulu sehingga kita bisa fokus 4 jam. Kita dikasih headset karena ujiannya bersama dengan teman-teman yang lain yang mungkin ngambil ujian juga di training center itu. Kemudian nanti once kita started, waktu berjalan ya sama dengan ambil ujian PMP lah. Kemudian once kita conclude ujian 4 jam itu, beberapa detik kali ya atau menit itu ujian akan muncul. Hasil ujiannya akan muncul. Apa kita lulus atau disuruh ngulang lagi gitu. Ya. Kemudian mungkin dalam 24 jam kemarin itu kalau nggak salah cuma berapa ya, beda 6 jam ya, saya dapat email hasilnya dan detailnya juga kita bisa langsung download di PMI di profilnya kita. Jadi hasilnya itu nanti akan keluar above target, ya, on target, below target, or need improvement. Ya, itu aja. Jadi ini per domain ya, per domain yang 5 tadi ada governance, benefit, strategic. Nah, nanti akan dinilai dengan kategori above target, on target, below target, or need improvement. Ya. Nah, achieve target minimum in all domains. Jadi itu sesuatu authorized-nya PMI ya. Kadang above target 1, on target 2, below target 1 ya, kita lulus. Tapi kadang-kadang nggak lulus gitu ya. Jadi itu apa namanya, authorized-nya PMI ya. Tidak ada formula untuk itu, tapi mudah-mudahan dengan adanya persiapan yang matang, belajar bareng, mudah-mudahan bisa lulus sekali ambil ujiannya. Ya. Jadi exam preparation yang pertama itu ya setidaknya kita baca 2 kali ya buku standar program manajemen 4th edition. Ya, kalau kita members itu free download ya. Dan menurut informasi terakhir ini akan segera migrate ke edisi kelima ya. Dari informasinya belum saya lihat ya di PMI. Kemudian use training lecture notes very useful ya. Kebetulan kita bertiga ini dapat apa namanya class training dulu ya. Waktu itu online selama 2 kali seminggu selama 1 bulan ya. Kemudian kita dapat mockup exam per domain, kemudian ada mockup exam untuk 170 soal yang bisa kita latih ya. Kemudian make your own notes ya, sama mungkin seperti PMP, kita
buat note sendiri untuk semacam brain dump ya. Kemudian gauge your performance with area per mock test. Jadi setiap mock test kita bisa review sendiri di mana poin-poin yang kita perlu improve. Ya. Nah, pengalaman saya kemarin itu hampir-hampir mirip ya dengan sharing-sharing PMP exam juga. 2 hari terakhir itu saya latihan 4 jam, ya, 4 jam mock test continue untuk mempersiapkan mental, ketahanan lah ya. Kemudian selanjutnya kita harus disiplin ya. Di awal-awal memang karena pekerjaan mungkin saya kurang disiplin juga itu waktu itu ya, makanya sampai 7 bulan juga persiapannya. Kemudian ada hal yang hal yang membuat kita dulu salah satunya kita harus booking ya. Begitu kita booking itu menjadi salah satu prioritas ya. Kita put ourselves on pressure gitu jadinya ya, sehingga itu memacu saya juga untuk more disiplin untuk belajar lagi ya, karena pekerjaan itu tetap juga nggak bisa ditunda. Kemudian review work and family commitment before booking the exam date ya, artinya karena kita belajarnya malam ya, ini artinya komitmen ya, jadi perlu memberitahukan keluarga juga ya, karena belajarnya di kantor sebetulnya, jadi pulangnya malam terus. Kemudian ya tetap haus untuk belajar. Kemudian take advantage using leave before the exam ya. Artinya saya ambil cuti 4 hari sebelum ujian. 1 hari sebelum hari H saya memanfaatkan untuk survei, kemudian 2 hari lagi untuk full mock-up test ya, full mock-up test. Nah, itu memberikan confidence levelnya naik sehingga kita bisa mengambil ujiannya. Kebetulan kemarin itu sekali ujian langsung lulus gitu aja sih. Itu aja seringnya karena sharing session dari mentor juga, dari teman-teman yang mendukung untuk mengambil ujian ini. Ya, ini saat ujian ya, saat ujian kita harus aware akan waktu, kemudian diharapkan menjawab yang gampang. Nanti di situ ada flag ya, kita bisa cek untuk kita revisit lagi nanti. Jadi yang mudah kita jawab aja terus. Kemudian read each question carefully and truly. Ini artinya pertanyaan-pertanyaan jebakan itu sangat banyak antara project atau program ya. Jadi kita harus benar-benar bisa membedakan pertanyaan itu adalah pertanyaan project atau program. Kemudian read or answer karena jawabannya juga mirip-mirip ya, mirip-mirip. Kemudian confirm your answer, artinya kalau ragu-ragu kita kasih centang untuk kita revisit lagi. Jadi do not spend too much time on one question ya, itu pikirnya sama dengan PMP ya, tes juga ya. Nah, ini tadi kalau kita ragu-ragu, jadi tandain aja dulu karena kita nggak tahu kita bisa kembali lagi
untuk revisit atau kita malah spend time lagi di pertanyaan berikutnya. Ya, kita harus continue monitor waktu. Kalau tidak tahu, kita duga dulu dan baru kita centang, akan maksud akan kita revisit lagi ya. Ya, diharapkan 170 question itu dijawab semua karena kesalahan tidak mengurangi nilai. Artinya tidak minus ya, kesalahan itu bukan -1 gitu. Nah, itu aja teman-teman, ada 2 hal yang harus kita siapkan, aplikasi sama ujiannya sendiri untuk keduanya lulus. Selanjutnya kalau ada pertanyaan boleh ditaruh di chat. Untuk PJMP konten akan dilanjutkan oleh Pak Brian ya. Pak Brian, silakan Pak Brian. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kita lanjut santai. Ini sedikit untuk membedakan apa yang membedakan project dengan program. Kita ada sedikit agak sedikit detail, tapi ini mungkin highlight aja ya, maksudnya teman-teman, untuk apa sih membedakan gitu. Jadi di sini apa itu sih sebetulnya disebut program? Jadi tadi saya sempat lihat beberapa chat teman-teman, ada yang bilang project berbarengan atau yang segala gitu ya. Jadi program manajemen ini adalah kayak penggabungan dari knowledge-nya, skill dan prinsipnya dari program, di mana program itu harus mencapai objektif dan benefit yang harus bisa dikontrolnya itu jadi di dalam program itu ada yang disebut namanya program komponen. Program komponen itu bisa disebut project atau bisa disebut portfolio atau yang lainnya. Tapi harus bisa dikontrol secara program. Jadi bukan yang tadi kalau disebut Pak Raymond ada sempat tadi ya, bukan multiple project. Karena kalau multiple project itu hanya masing-masing berjalan sendiri. Jadi kalau program itu harus suatu banyak, ada beberapa, mungkin ada 2 atau 3 project, tapi dia harus saling berhubungan dan atau saling terkait. Jadi nggak bisa jalan masing-masing. Jadi dia harus saling berhubungan dan saling terkait. Apaan? Jadi pesen nggak? Iya itu udah belum. Nah kemudian, jadi kalau penyebutan apa yang disebut di bawahnya program itu di program manajemen itu disebut komponen ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi, kalau disebut komponen itu bisa berarti dia project atau bisa dia subprogram atau dia bisa portfolio. Ada yang suaranya. Oke. Dan yang paling penting itu kalau tadi Pak Raymond sempat mention, di mana benefit dari suatu program itu bisa di-deliver. Jadi sesuatu yang sifatnya program itu adalah ada beberapa project di dalam komponen di dalamnya yang saling berhubungan dan bisa terdeliver dengan satu benefit yang sama gitu. Dan kemudian tentu seperti kayak project, program manajemen ini dilakukan oleh seorang program manager yang di-authorize dari organisasi. Jadi ada semacam program charter juga gitu. Jadi seperti kayak project charter, ini juga ada program charternya. Dan yang paling penting adalah goal dan objektifnya harus jelas. Gitu ya. Teman-teman, nanti kita boleh saya highlight sedikit, nanti sisanya kita boleh tanya jawab lebih detail. Jadi ini kita agak lebih singkatkan. Ini saya agak tekankan sedikit perbedaan program dengan project, berbeda gitu. Kalau project dia hanya satu dan dia hanya bisa jalan masing-masing individual. Sedangkan program adalah beberapa project yang memang saling terkait dan saling berhubungan. Baik, ini tadi sempat Pak Raymond di PJMP ini 5 domain. Jadi instead of 10 domain yang kayak di PMP, di sini dia hanya 5 domain, strategic program, terus kemudian program life cycle-nya, benefit management, stakeholder engagement, dan governance. 5 ini aja memang lebih sedikit ya, cuman mungkin lebih agak harus lebih detail ya melihat. Memang bukunya pun lebih tipis sebetulnya dibandingkan PMBOK ya gitu, tapi PJMP standard booknya ini memang agak
agak saling berkait. Jadi kalau dibaca bukunya memang dia harus runut ya gitu ya. Oke, ini highlight juga. Jadi domain-domainnya tadi program strategi alignment itu memastikan outputnya dari program itu dulu. Jadi setiap program harus punya output dan outcome. Jadi apa yang dihasilkan dan dia memberi benefit terhadap organisasi. Jadi dia sifatnya itu bukan terhadap satu proyek masing-masing, tapi terhadap organisasi levelnya. Jadi dia di level lebih tingginya. Jadi di mana yang komponen-komponen tadi yang di bawahnya misalnya ada proyek atau subprogram atau ada portfolio di dalamnya itu nanti saling menunjang di mana dia akan mencapai target dari organisasinya. Jadi seperti itu ya. Jadi maksudnya ada benang merahnya. Dan kemudian kalau yang disebut program benefit itu, jadi di mana pada saat kita mendefine, menentukan dulu benefit apa yang dihasilkan, dibuat, terus kemudian dimaksimis, dipastikan bahwa benefit itu tercapai dan bisa dicapai oleh program tersebut. Terus kemudian program stakeholder ini sama seperti kayak di PMP ya, itu kan berarti kita harus mengidentify, terus menganalisa stakeholdernya, kebutuhan dia mana, dan ini harus di-manage ekspektasi dan komunikasinya oleh seorang program manager. Nah, terus kemudian program governance ini untuk memastikan decision pada saat harus di PJMP ini setiap decision atau setiap ada making establish, setiap mau pindah toll gate, istilahnya begitu ya, setiap ada gate tertentu yang berpindah dari mulai misalnya starting point, dari mulai definition sampai nanti mau closing, itu harus ada yang disebut governance dan sama seperti proses dari di mana itu nanti either dia itu dari program stakeholder atau mungkin dari program sponsor. Nah, jadi ada beberapa yang ditentukan. Dan kemudian yang terakhir ini program life cycle. Jadi program life cycle itu proses dari mulai definition kalau di program PJMP, program definition, terus kemudian program planning, terus program execution dan program closing. Jadi sebetulnya tidak terlalu banyak. Nanti kita akan lihat contoh di belakang. Jadi bagaimana proses program ini melewati life cycle-nya. Ya. Oke. Nah, ini sedikit untuk membedakan relationship dari apa yang disebut portfolio, apa yang disebut program, dan apa yang disebut project. Jadi ini mungkin yang agak sedikit highlight untuk teman-teman bisa pahami ya, maksudnya kalau portfolio itu adalah ada beberapa project, program, sub portfolio, dan atau operation yang di grup untuk bisa mencapai strategic objektif. Objektif strategik itu ada objektif yang jangka panjang. Dan biasanya khusus untuk portfolio ini, dia tidak mempunyai jangka waktu. Jadi maksudnya bisa dibilang strategic objektif itu bisa mungkin dicapai 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin berapa tahun, atau mungkin lama. Jadi misalnya mengambil target untuk menjadi pionir nomor 1 atau branding nomor 1. Nah, seperti kayak gitu ya. Jadi strategic objektif yang nilainya agak cukup lama. Jadi tidak ada bounding time di portfolio. Nah, terus sedangkan kalau yang di program ini, dia terdiri dari yang tadi saya sempat bilang di bawahnya namanya adalah komponen. Nah, komponen itu bisa berubah project, subprogram, atau program activity yang di-manage atau dikoordinasi untuk bisa mencapai objektif atau benefit. Dan nggak bisa dilakukan secara individual. Jadi harus saling, jadi nggak bisa project A ini nggak bisa jalan kalau project B-nya belum selesai, atau project C tidak bisa jalan dengan A dan B. Jadi sesuatu project yang tidak bisa jalan nanti ending point-nya adalah suatu nilai program. Jadi ada nilai common atau ada kesamaan yang harus dicapai dari masing-masing untuk bisa mendeliver benefit. Di mana salah satu target tadi adalah strategic objektif dari organisasi. Gitu ya. Di program ini ada time bond-nya, ada waktu, tapi dia agak lebih lama. Jadi kalau program itu biasanya bisa disebut agak lebih panjang. Makanya specific definition tadi yang requirement itu biasanya disebut 48 month gitu. Jadi mungkin 2 tahun. Jadi di mana program itu biasanya 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun. Bisa jadi tergantung definisi masing-masing ya. Bahkan even kalau kayak project, mungkin teman-teman ada yang dari tambang, ada yang berapa kan, itu dia bisa jadi 5-10 tahun baru ter-achieve gitu. Nah, seperti itu ya teman-teman, program yang objektifnya agak lebih lama.
Sedangkan project ini kan manage independently ya, bisa dilakukan masing-masing, bisa jalan sendiri, atau dia merupakan bagian dari program. Dan dia bisa temporer karena memang dia harus selesai dan punya apa yang di-deliver itu adalah create unik. Jadi salah satu produk, service, atau result. Dan begitu tercapai, project itu selesai. Jadi project seperti itu. Jadi teman-teman mungkin bisa sedikit mendefinisikan atau membedakan ya antara mana itu portfolio, mana itu program, mana itu project. Jadi teman-teman nggak usah terlalu, saya belum pernah mendefinisikan program atau tidak menjalankan program. Jadi kadang ada beberapa project yang kalau kita sebutnya project ya, tapi mungkin ada beberapa yang sebetulnya saling berhubungan. Itu misalnya ya kayak kami di project telekomunikasi itu ada project yang mungkin radionya jalan, terus ada transmisinya jalan, terus ada yang setup-nya jalan. Jadi semua kadang tercapai dan itu tidak bisa jalan masing-masing. Nah, itu bisa disebut program. Jadi teman-teman mungkin definisi itu yang agak sedikit bingung. Kita juga jujur sebetulnya di awal agak sedikit gimana membedakan, tapi pelan-pelan ya seperti ini supaya bisa sedikit clear ya, gitu maksudnya apa perbedaannya. Oke, ini untuk melihat dari gambarnya. Jadi kalau melihat sampel portfolio itu di atas paling besar. Terus kemudian program, tapi dia mempunyai di dalamnya ada bisa jadi program atau di dalamnya ada banyak project atau turunan-turunan. Nah, ini sebetulnya kumpulan seperti ini ya. Jadi yang seperti kalau dilihat di B, di dalamnya ada program subprogram B1. Tapi di bawah subprogram B1 ada project-nya lagi gitu, dan itu sama. Nah, terus atau mungkin portfolio A dia mempunyai program C di bawahnya ya. Terus kemudian dia mempunyai program 8 dan program 9, atau dia mempunyai satu operation. Nah, ini juga disebut ada yang program, portfolio atau project. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nanti kita bisa diskusi mungkin berikutnya. Ini sebetulnya secara tidak langsung saya tadi sudah jelaskan. Jadi masing-masing itu ada understanding tadi. Portfolio saya udah langsung jam ke arah sana, portfolio, program, dan masing-masing punya standar portfolionya. Standar portfolio management, terus standar portfolio untuk program management, dan ternyata ya kalau project kan PMBOK ya. Oke, nanti ini juga mungkin bisa dibaca berikutnya apa yang melihat. Jadi kalau saya lihat kan di sini ada secara definition, terus secara scope, change, apa perbedaan project, perbedaan program, apa perbedaan di portfolio gitu. Jadi agak sedikit perbedaannya bagaimana untuk bisa sedikit mengilustrasikan ya. Oke. Nah, ini sampel sedikit untuk program. Jadi strategic objektifnya contohnya adalah improve ekonomi region 20% dalam 4 tahun. Itu jadi objektif yang akan dicapai. Nah, secara strategik dan kemudian secara program objektifnya adalah ini contohnya mereduce travel time antara kota A sampai ke kota D dengan 50%. Jadi menjadi 1 jam 30 menit yang bisa mengimprove ekonomi sebesar 50%. Jadi sesuatu yang sifatnya bisa terquantify gitu ya. Oke. Ini program stakeholder-nya di dalamnya, karena seorang program manager dia ada mempunyai program tim. Terus kemudian di dalamnya bisa jadi ada project manager, dan tentunya seperti project dia ada sponsor. Nah, di sini adalah program sponsor yang saling memberikan authorization. Terus kemudian ada PMO-nya, ada program committee, terus kemudian vendor, kompetitor, customer, dan ini sebetulnya adalah all stakeholder, baik dia eksternal atau internal. Oke, ini tinggal sedikit lagi yang saya waktunya. Bagian secara domain tadi ini kalau saya lihat bagiannya ada 3 sebetulnya. Definition, program definition, program delivery, dan program closure. Cuman di dalamnya ada sedikit formula, ada di dalam definition ada program formulation, program planning, authorization dan planning, komponen oversight, komponen transition, dan baru closure. Jadi semuanya seperti ini yang untuk mendeliver semua benefit. Ini gambarnya mungkin nggak usah terlalu dipikirkan, tapi secara bagian besar itu cuma tiga bagian besar, yaitu definition, delivery, dan closure. Baik, ini ada sedikit contoh aja ya, maksudnya contoh pertanyaan gitu. Jadi
approval dari program management plan itu mengakhiri bagian apa. Jadi sebetulnya sama seperti kayak pertanyaan-pertanyaan di PMP, dia selalu menanyakan apa yang mengakhirkan atau next-nya apa gitu. Dan itu yang kadang kita suka kejebak karena ada pertanyaan yang memang diharuskan melihat pilihan-pilihannya itu what will be the next step gitu. Nah itu yang kadang ini kan kayak ini nomor 3 nih ya. You have presented the program management plan and got it approved. What do you do next? Nah jadi karena ada beberapa divisi itu yang kadang kita mungkin lupa melakukannya apa gitu. Jadi kalau gini kita lihat ya gitu. Jadi pada saat program management plan yang sudah di-approve itu adalah masuk ke program definition. Jadi fase-nya. Terus kemudian pada saat sudah selesai management plan sudah di-approve, mana kita akan initiate project per sequence dari program schedule. Jadi sesuatu yang sifatnya next atau pemahaman itu harus agak lebih detail karena dia ada beberapa komponen di dalamnya seperti itu. Oke, ini sebetulnya sudah terakhir reference linknya seperti di sini dan mungkin saya nggak tahu beberapa pertanyaan yang kita coba jawab tapi ada beberapa yang mungkin kalau memang ada yang pertanyaan yang mau langsung ditanyakan silakan. Monggo Mas Pari atau mau gimana? Saya kembalikan dulu. Ya, terima kasih banyak Pak Brian dan sebelumnya Pak Raymond dan Pak Isan juga ya. Kayaknya banyak nih yang nanya, banyak yang tertarik. Cuma saya akan menggunakan keuntungan saya sebagai moderator untuk nanya pertama nih ke Bapak-bapak sekalian. Saya penasaran sebenarnya, Pak. Jadi tentunya kan udah PMP ya, udah PMP. Kemudian saya pertanyaan pertamanya itu apa sih yang memotivasi dari PMP itu pengen jadi program manajemen profesional? Itu mungkin yang pertama. Kemudian apakah sekarang atau in foreseeable future gitu ya? Next-nya ke portofolio atau mungkin ke yang lainnya atau bagaimana? Saya mungkin buka itu dulu sebelum nanti kita bisa lihat pertanyaan dari audiens seperti apa. Mungkin begitu Pak Brian atau siapapun yang mau elaborate boleh. Oke. Saya coba jawab dari saya dulu ya. Kenapa project ini kan kalau kita lihat semakin sekarang itu kan semakin kompleks ya. Maksudnya ada beberapa bagian kalau kita bicara tadi project itu hanya mendeliver unique produk, mengirimkan deliverable satu ke deliver A ke B. Itu misalnya deliver A nilai tertentu gitu ya yang sudah kita harus deliver. Nah, semakin waktu project itu semakin kompleks dan semakin banyak bagian-bagian yang harus dijalankan dan itu kadang secara tidak kita sadari itu menjadi bagian dari program gitu, di mana saling terikat dan saling menambah. Nah makanya kenapa ada kebutuhan yang walaupun kita tidak sadari bahwa itu sebetulnya itu udah disebut program dan ada beberapa yang terakhir kita pun lihat sekarang kan banyak company juga kita udah mempunyai vision dan mission dan ada beberapa target tahunan, target yang udah punya 5 tahunan, 10 tahun dan itu adalah yang disebut program dan atau yang itu disebut portfolio di mana dia mencapai target gimana perusahaan ini untuk bisa menjadi nomor 1 dalam 10 tahun misalnya atau bahkan even baik di dalam komunitas atau di dalam kelompok kan juga kita punya target biasanya itu ada vision, ada mission dan itu kadang itulah yang bisa disebut sebagai program atau itu adalah portfolio. Cuma memang kita sendiri tidak paham karena semakin dengan project dan itu bahwa semakin ya maksudnya semakin kompleks dan semakin banyak itu sudah menjadi bagian dari program dan itu menjadi portfolio gitu loh Mas Pari ya. Jadi maksudnya kadang dengan berkembangnya project dan tidak hanya mendeliver sesuatu kadang-kadang saling terkait. Nah, saya sih melihat ada kebutuhan di situ di mana memang kita memahami bagaimana melakukan project yang saling bergantung dan kita bisa memastikan itu sejalan juga dengan organisasi atau strategi vision mission yang mempunyai sifatnya lebih long term. Mungkin Pak Raymond atau Pak Isan mau ada jawaban lain? Oke. Mungkin saya tambahkan ya. Kita dulu. Ya. Kebetulan kita memang duduk dekat saling berdekatan ya. Mungkin saya lihat ada 6 ya dari pertanyaan motivasi ya. Yang pertama itu pasti memvalidasi pengalaman kita karena kita tahu bahwa PMI itu organisasi internasional. Jadi kita memvalidasi pengalaman kita bagaimana mengelola beberapa proyek secara bersamaan dalam konteks program yaitu. Kemudian dari situ kita dapat feedback tentunya
menambah pengetahuan tentang program manajemen secara internasional seperti itu. Kemudian another benefit yaitu kredibilitas ya, kredibilitas karena di PMI kita tahu itu ketat juga ya tentang etik and compliance-nya. Kemudian tidak kalah pentingnya itu ada peluang supporting dari tempat saya bekerja, perusahaan kita bekerja itu mendukung sekali. Kita selain dana juga ada waktu yang diberikan dan komitmen. Jadi itu menjadi salah satu capaian komitmen saya dalam 1 tahun berjalan gitu ya. Kemudian tentu ini secara tidak langsung membawa benefit terhadap perusahaan tempat kita bekerja ya. Yang bisa kita katakan reputasi gitu ya. Kita bangun reputasi sama dengan PMI ini, kita sama-sama membangun reputasi PMI Indonesia. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah networking teman-teman, karena kita kebetulan mentoring saya itu kemarin juga mengajar worldwide, jadi kita dibuatkan grup ya, sehingga kita dapat membangun networking ya. Dengan lulusnya kemarin saya mendapat tambahan teman yang PGMP juga itu sekitar 60 gitu ya, 60 orang. Kita bisa sharing apa saja gitu. Kemudian last but not least ya artinya benefit ke kita secara personal. Itu mungkin ininya ya. Next feature-nya mungkin ya memang melangkahnya ke portfolio ya. Itu hampir saling mendukung terhadap portfolio manajemen. Itu kali yang bisa saya sharing, Pak Peri. Mudah-mudahan ini bisa dicerna. Iya deh. Jadi tersulut untuk mengambil program nih. Baik, kita ada beberapa pertanyaan nih. Mungkin saya akan start. Ada beberapa pertanyaan yang similar lah. Jadi pertanyaan terkait pengalaman. Seperti misal ditanyakan oleh Mbak Ewirantia yang Dani ini, dia nanya, semisal di perusahaan kita tuh kita posisinya itu project manager, tapi yang kita kerjakan tuh multiple project dan saling terkait gitu. Apakah itu bisa kita ajukan sebagai pengalaman running program? Dan kebetulan inline juga dengan pertanyaan dari Mbak Angela Melisa ini ya. Dia nanya, misal kita handle multiple project gitu ya, tapi project-project yang under kita nih, kita nggak punya koordinasi dengan project manajernya, apakah bisa juga gitu. Jadi lebih ke arah kayak, oke, kita tahu definisi program itu apa, apakah yang saklek seperti itu yang bisa kita ajukan, atau memang ada benang merah yang bisa kita pakai untuk kita bisa mengajukan pengalaman kita sebagai sesuatu yang disebut sebagai program. Mungkin itu pertanyaannya, Pak. Ya, mungkin saya coba menjawab. Jadi sesuai dengan konteks PJMBOK ini, kita menjalankan program itu untuk mendapatkan benefit dibandingkan kalau kita menjalankan proyek terpisah gitu ya. Jadi harus ada hubungannya memang benefit terhadap resource misalnya. Resource contohnya begini, proyek telekomunikasi itu subdomainnya banyak. Kalau dijalankan terpisah itu akan membutuhkan banyak resource karena sifatnya mungkin ada dependencies ya, beberapa proyek misalnya di Jawa Barat berjalan proyek itu, kemudian di area lain di Jawa Tengah juga berjalan. Nah, ini alangkah bagusnya kita jadikan program sehingga kita bisa optimize resource, kemudian tools. Nah, itu kita jalankan dalam satu program. Namun kalau dia tidak mempunyai benefit, kita jalankan sebagai program, tidak ada optimize resource yang kita dapatkan, itu nggak bisa juga dijadikan kategori program, teman-teman. Itu dari definisi program dan proyek itu sendiri. Mungkin Pak Brian ada view lain melihat pertanyaan teman-teman yang ada di chatroom.
Oke. Sebetulnya ya kalau tadi saya bilang sih, kalau project itu dia termanage individual, masing-masing tidak terkait, itu ya memang hanya multiple project gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa project yang berbarengan dengan kita itu mempunyai benang merah tadi gitu. Jadi bahwa ada kaitan untuk menuju hal tertentu, misalnya launching produk ya. Saya memberi contoh ya, launching produk A. Untuk memproduk A berarti dibutuhkan tim logistik, tim sales, tim marketing, terus tim operasional. Jadi di mana yang salah satu sama lain ini harus ada A harus selesai dulu, yang B harus selesai, dan ini saling berhubungan. Nah, itu yang menjadi benang merahnya. Bagaimana kita bisa mengaitkan itu menjadi satu program selama yang tadi ada benefit, ada yang terdeliver. Jadi ada satu target yang tercapai dan itu ditargetkan sama di project yang tadi. Mau 2, mau 3, atau mungkin ada sesuatu. Jadi kalau saya sih berbicaranya bahwa selama kita bisa meyakinkan bahwa itu bukan hanya project multiple gitu. Jadi bukan project. Jadi misalnya kalau yang disebut multiple project, misalnya proyek ada satu di Jawa Tengah, satu ada di Jawa Timur, satu ada di Kalimantan. Masing-masing cuman hanya mendeliver misalnya membangun 20 rumah. 20 rumah di A, 20 rumah di B, 20 rumah. Nah, bagaimana kita memastikan ada benang merahnya? Mungkin ya, nih saya cuma memberi contoh ya misalnya. Jadi kita harus membangun total adalah 120 rumah di Indonesia. Nah, itu gimana kita mengaitkan itu menjadi satu benang merahnya gitu. Jadi itu adalah target objektifnya secara organisasi. Perusahaan kami ingin membangun 120 rumah di minimal 3 area. Dan tadi di tiga area tadi yang tadi 30 30 30. Nah, memang masing-masing tapi kan ada benang merahnya tadi di situ bahwa kita membangun di 120. Nah, jadi saya memberi ilustrasi seperti itu ya gitu. Jadi sesuatu yang saling berhubungan dan itu saling ada nilai tunggu dan kemudian tidak bisa selesai kalau yang ini belum selesai, A belum selesai, B belum selesai, atau C belum selesai. Nah, seperti itu, Mas. Gitu. Jadi mungkin gimana ya? Pada saat itu harus banyak diskusi dulu ya begitu Mas. Maksudnya mungkin pada saat study group atau mentoring itu bisa lebih kita maksudnya orang bisa kita bisa brainstorm berdiskusi apa sih mengkaitkan saya proyeknya seperti ini. Nah, kita harus bisa mengkaitkan apa karena kalau menurut saya sih pasti dari sisi level project yang masing-masing di-handle memang terselesaikan, tapi dari level organisasi atau level company-nya pasti itu adalah salah satu yang mungkin ada yang mengikat, ada benang merahnya dan itu yang mungkin harus kita cari tahu gitu. Dan kalau tadi sempat dibilang nggak pernah interaksi dengan project manager, nah itu yang mungkin jadi agak masalah. Kalau begitu berarti bisa jadi project manager bisa menghandle itu sendiri tanpa perlu ada konsultasi dengan level program di level atasnya. Jadi harus ada interaksi dan interaksi itu yang memastikan memang bukan berarti program manager itu berinvolve ke dalam karena level project ya adalah di-handle dari level project yang tadi disebut komponen program komponen itu di-handle dari sisi programnya projectnya sendiri. Kalau ada eskalasi dan dia membutuhkan interaksi, dia akan diskusi dengan program manager dan di mana semua keputusan ada di level program, di level atas. Nah, itu jadi seperti itu. Mas, mungkin bisa menjawab atau ada sedikit yang mungkin masih ditanyakan lagi? Mudah-mudahan sih itu bisa menjawab gitu ya. Berarti mungkin kalau saya coba round up itu yang penting itu kita perlu lihat lebih dalam lagi mungkin definisi program ini sendiri dari PMI ini di luar apa yang tertulis seperti apa gitu ya. Tadi kan kayak benang merahnya, oh ini ada objektif yang saling berhubungan gitu kan. Kemudian proyek itu sendiri tadi ada nilai tunggunya satu sama lain. Dan juga bagaimana mungkin saya akan sebut sebagai governance kali ya. Bagaimana kita sebagai dalam tim itu menggovernance-nya bukan si proyeknya tapi lebih ke arah orang-orang sebagai kacamata program melihat proyek-proyek itu yang yang saling berkaitan tadi ya. Mungkin begitu. Kalau saya coba ambil benang merahnya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan orang-orang yang masih bingung kira-kira saya bisa nggak nih ngajuin program manajemen profesional dengan kayaknya sih saya running project gitu, tapi kok projectnya berbau-bau program mungkin gitu ya.
Mungkin Betul. sembari nunggu feedback apakah sudah menjawab atau belum, kita coba geser dulu Pak Ya. Brian dan Pak Raymond ke pertanyaan. Kayaknya cukup banyak nih yang nanyain kira-kira pengalaman ketika review itu seperti apa, berapa orang reviewer, terus pertanyaannya apa saja, terus bagaimana tips and trick untuk menghadapinya. Nggak kalah juga pertanyaan seputar audit, mungkin kita bisa compile jadi satu sesi bagaimana cara menghadapi dua kondisi yang sepertinya cukup banyak momok di kita nih. Mungkin ada do's and don'ts-nya gimana nih Pak kita ngadapin itu. Monggo Oke. Pak. Saya dulu ya atau mungkin Jadi sebetulnya yang ini kan kata-kata bahwa ada audit, ada panel, ini memang jadi momok ya, jadi seolah-olah kayaknya susah sekali. Sebetulnya kita harus membuat aplikasi di mana sebetulnya di situ ada guidance-nya. Sebetulnya di dalam itu ada guidance. Jadi maksudnya proyeknya apa, dikerjakan dari tanggal berapa dan ini berapa, dijelaskan apa sih yang program itu apa gitu, dijelaskan satu. Dan dari situ nanti aplikasi itu kita membentuk penjelasan kan. Jadi bahwa secara nanti dijelaskan, oh ini secara domain benefit, secara stakeholder apa yang dilakukan, apa yang Anda lakukan, dan itu. Jadi sebetulnya ada guidance-nya gitu. Jadi pada saat kita mengisi itu, kita harus bisa mengeksplain, menjelaskan apa program yang kita lakukan. Dan begitu kita submit, kita nggak tahu kan, karena memang itu pada submit dia akan masuk proses apakah kena audit atau tidak audit. Dan kejadian di saya dengan Pak Raymond kita kena audit gitu. Nah jadi begitu pada saat kena audit, berarti dia hanya membutuhkan apakah yang di-explain itu ada yang bisa ikut menjelaskan dan bisa mengkonfirmasi gitu bahwa dari perusahaan ini bahwa misalnya kita menuliskan saya 2 tahun di program PTA, terus kemudian ada 2 tahun lagi di program PTB. Nah, berarti kan kita harus menjelaskan di program A dan di PTA dan PTB itu ada yang menjelaskan dan dia levelnya bisa menggaranti iya kandidat ini memang pernah bekerja di situ dan dia melakukan program atau melakukan aktivitas sesuai dengan yang dia tuliskan. Nah, begitu. Jadi kebetulan saya pada saat itu kena audit, dia meminta 2 orang yang bisa mengkonfirm dan jabatannya apa dan minta kontak number dan apanya dengan email. Nah, kebetulan saya akhirnya minta ke bos saya dan kemudian ada ya superior saya 2 level lagi yang untuk bisa menjelaskan dengan program itu dan dia mengkonfirm, dia akan diberi link. Dia akan dikasih di emailnya 2 kandidat si konfirmasi ini, dia akan dikasih 2 link dan dia akan memberi pertanyaan di situ. Apakah Anda mengkonfirm bahwa kandidat ini melakukan hal-hal tersebut? Nah, dia akan melakukan konfirmasi, dijawab, dan jadi Pak Raymond tadi kan ngasih contoh bahwa dari audit itu membutuhkan waktu 60 hari. Sebetulnya sih tergantung kondisi ya, karena saya pada saat saya submit application itu hanya sekitar 2 atau 3 hari itu langsung udah dapat balasan, Anda kena audit, Anda harus mengkonfirmasi 2 orang. Saya kirimkan balasan respon saat itu juga, saya kirim 2 nama dengan email, dan begitu dikonfirmasi dari sisi 2 orang ini memberi konfirmasi dalam hitungan berapa jam ya, itu saya udah, oh Anda pass the review, you have to go to payment gitu. Jadi dari payment pun kemudian pada saat habis payment kita melakukan panel review, kita juga nggak tahu kalau panel review orangnya itu siapa, karena dia akan PMA akan mengirimkan ke PJMP volunteer yang akan mereview dan mengecek. Nah itu bisa cepat, bisa lama, tapi dengan tadi Windows-nya 60 hari ya, 60 atau 90 hari Pak, saya lupa. Nah dari saat itu dikirimkan dia akan pas atau tidak pas gitu. Ada beberapa yang diminta, dia ada 2 kondisi seingat saya. Kalau dikirim balik Anda harus merevisi bahwa kurang, jadi kurang bisa mengexplain, jadi kurang bisa jelas definisi yang Anda tuliskan itu secara program mungkin kurang jelas, secara domain atau macam-macamnya secara. Nah, dan kalau misalnya review oke, atau tidak diterima pun dia tidak menjelaskan sebetulnya apa tulisan gitu, tapi ya kebetulan saya pas dan langsung bisa ujian gitu, dan itu waktunya pun cepat kok, sekitar berapa harian gitu. Jadi sebetulnya tidak menunggu sampai segitu lamanya. Jadi yang lama itu adalah persiapan kita akhirnya bagaimana bisa untuk mencapai ujian gitu. Nah ini saya serahkan ke Pak Raymond kalau misalnya menjawab. Jadi sebenarnya audit itu cukup cepat lah ya. Dia hanya minta 2 nama yang bisa mengkonfirmasi kita ada di program atau di
di proyek yang kita tuliskan ya. Paling gampangnya memang sponsor kita yang kita masukkan namanya, atau salah satu rekan kita, rekan senior ya, karena nanti diminta namanya, jabatannya, kemudian posisinya gitu. Itu cepat, dia hanya mengkonfirmasi. Nah kalau panel kebetulan saya nggak kena panel ya. Review kayaknya seberapa hari ya? Ya waktu itu Iya. saya sih cuma sehari itu 2 hari gitu saya langsung panel reviewnya pas gitu. Iya. Iya. Itu aja sih Pak, rekan-rekan semuanya. Jadi jangan jelimet ya lah. maksudnya di mana tadi saya sempat ada jawab pertanyaan, ada yang apakah PJMP ini membutuhkan PDU berapa banyak PDU untuk bisa, nah itu digantikan dengan aplikasi. Jadi sebetulnya sama seperti itu ya gitu teman-teman. Jadi kita tidak perlu, bahkan even tanpa menjadi PMP pun bisa langsung menjadi PJMP sebetulnya. Di sini pun ada persyaratan. Jadi boleh, tapi dia harus memenuhi persyaratan tadi yang tadinya 48, dia harus menambahi 48 di sisi project dan 48 di sisi program. Jadi itu tidak menjadi mandatori. Jadi maksudnya tidak memastikan bahwa harus menjadi PMP dulu atau bisa menjadi PMP. Jadi bisa, proses itu bisa dilakukan selama dia bisa memenuhi kriteria dan selama aplikasinya bisa mendescribe. Jadi sebetulnya selama kita bisa mendescribe dan menjelaskan apa programnya, targetnya apa, terus secara domain tadi, bahwa secara stakeholder, secara benefitnya, secara strategiknya apa, terus bagaimana cara menghandle governance-nya, itu sebetulnya bisa menjelaskan. Selama itu menjelaskan, saya yakin ya kita pun juga waktu itu banyak review dulu ya sebelum kita submit, dan itu kita diskusi berbarengan dan juga dengan mentor juga kita diskusikan gitu, dan itu cukup lumayan berarti dan jadi bisa menjelaskan bahwa bagaimana cara menulis aplikasi yang cukup baik lah gitu. Jadi bisa menjelaskan secara rinci. Gitu teman-teman. Mungkin ada yang Oke, kayaknya lebih untuk menghadapi review dan audit kayaknya masih lebih sederhana ketimbang mempersiapkan mental untuk ambil ujian ya, Pak. Nah, itu betul. Itu sebetulnya yang saya rasa sih pada saat ngisi aplikasi, ngisi segala mungkin agak lebih gampang lah. Tapi persiapan kita mau ujian itu memang yang agak ya ini. Tapi kalau yang dihadapi bagaimana Pak persiapan ujian? Tadi kan Pak Raymond cerita bilang sampai berbulan-bulan tuh menyiapkan mental, terus udah mendekati detik-detik akhir kan sampai cuti 4 hari, nggak sehari 2 hari loh Pak, cuti 4 hari gitu kan ya. Nah, tadi sempat ada nanya apakah ada buku khusus yang dibaca gitu ya? Mungkin selain PJM Book itu apakah ada buku khusus? Apakah ada training ataupun mungkin juga kalau tadi ada sempat nanya, mungkin sudah dijawab juga ya perihal study hall ya. Kita PMI itu kan dia ada study hall PMP. Saya pakai itu juga kemarin pas ambil PMP, cukup bantu juga. Apakah ada serupa gitu ya? Seperti misal mungkin salah satu portal ataupun media dari PMP yang memang diberikan kepada PJMP candidates gitu ya untuk mereka persiapan itu, apakah ada? Dan mungkin kira-kira pengalaman pribadi kalau bisa lebih spesifik gitu untuk nanti bisa ditiru sama kita nih Pak. Persiapannya apa sih sampai akhirnya bulat tekad oke, mau take exam nih. Iya. Gitu Pak. Mungkin pengalaman pribadi lah ya, atau dengan teman-teman di sini, kita itu mentor kita namanya itu Sanjeev ya, mentor kita, dan dia punya modul mock-up test online. Jadi simulator, itu aja, ya? Simulator. Itu aja yang kita pelajari plus bukunya, buku PJMP version 4 ya. Nah itu aja, nggak ada. Saya tahu bahwa misalnya di mana itu ya, training aplikasi itu banyak juga yang memberikan PJMP. Udemy segala Udemy ya. Itu sempat saya purchase juga, terus dengan ada teman kita juga PMI Wawan ya. Iya. Nah kita juga purchase, tapi kita coba di awal-awal itu kita coba pelajari semua. Terus kita ini juga begitu sendiri. kita lakukan simulator gitu, pada saat simulator itu kok angkanya malah bukan makin naik, makin turun jawaban-jawaban kita ya. Akhirnya jadi, kita fokus satu mentor, kemudian kita
latihan terus. Kenapa saya bisa sampai 7 bulan itu gitu sih, tidak continue karena kesibukan di kantor. Kita absen bisa sampai 2 minggu, 3 minggu, kemudian kita Baru baca lagi. baru baca lagi, udah apa namanya ya, memorinya udah hilang sebagian gitu. Jadi memang harus continue, dan yang menolong kita semakin continue itu kita menentukan waktu ujian langsung. Karena memang rentang waktu tadi 1 tahun, udah mau mendekati injury time, ya. Jadi sekitar 2 bulan sebelum injury time kita langsung register tuh tanggal ujian. Book date ya. Kalau istilahnya Pak Iksan itu kita bakar Kapalnya. kapalnya, kita nggak bisa berlayar ini balik. Kita kepancing semua dengan Pak Iksan. Pak Iksan langsung book date. Nah dari book date itu baru kita akhirnya masing-masing kita book date juga gitu, mau tidak mau gitu kan. Akhirnya kita kepancing akselerasi juga, gitu. Pembelajarannya ya. Iya, karena begitu kita nggak book date, di situ akhirnya kita mundur karena belum siap. Tapi kalau kita book dengan date, baru kita mulai mengukur waktu mundur gitu, bahwa saya harus belajar ini. Kalau saya sih jujur ya, buku itu lumayan berguna. Bukunya dibaca. Saya sih mungkin baca 2-3 kali ya, dari depan belakang. Tapi memang saya cicil sih. Ada 2 kali, 3 kali saya cicil. Kalau kayak kita baca PMBOK kan sebetulnya kita baca agak susah, bingung ngertinya ya. Tapi kalau di sini sebetulnya paham, bagus sih sebetulnya. Buku itu memang benar-benar menjelaskan. Tapi simulator lebih berguna karena seperti apa pertanyaan-pertanyaan akan muncul di soal-soal PJMP. Jadi seperti itu sih gitu. Jadi sebetulnya jawabannya memang ada di buku itu. Cuman soal-soal apa? Makanya tadi saya sempat contohkan gitu. Jadi kadang program definition sudah selesai atau approval sudah keluar. Apa yang kamu lakukan next? Atau apa yang jadi sesuatu yang sifatnya sequence. Nah, sequence itu yang kadang-kadang kalau kita lupa, itu yang kadang-kadang jadi kita nggak yakin. Nah, di situ yang memang kita mengolah simulasi. Nah, dengan simulasi itu jadi kita lihat, oh contoh soal tuh begini, contoh soal kayak begini. Jadi soal-soal di PJMP itu seperti itu gitu, dan memang banyak yang menjebak dan dia memastikan. Dan biasanya kan memang situational question ya. Ya benar ya Pak Raymond ya. Sebanyak tuh situational question. You are in the middle atau you are in the definition. Apa yang kamu lakukan? Atau misalnya ada program manager yang resign, kamu di kondisi sebetulnya sama kayak pertanyaan-pertanyaan PMP. Apa yang kamu lakukan pertama? Atau stakeholder ingin tahu proses gitu. Jadi sebetulnya gitu, atau bagaimana kamu mencek performance atau bagaimana kondisi program saat ini seperti apa. Jadi pertanyaan-pertanyaan memang situasional gitu, dan itu memang kita terbantu dengan simulasi itu. Nah, simulasi terus akhirnya makin memahami gitu. Begitu sih Mas, mudah-mudahan bisa menjawab. Ini ada yang Mas Julfirman nih ngangkat ini ya. Atau gimana? Iya. Nanya soal review. Pak Julfirman nih. Jadi mungkin kita kembali lagi Pak perihal ke teknis tadi ya. Sempat bahwa memang kan simulasi ini ya memang kita bisa kurang lebih secara signifikan bisa mempersiapkan kita lah menghadapi soal-soal tadi situational question itu kan, yang kadang kita nggak pernah kepikiran, oh ini orang mau nanya kondisi kayak gini gitu kan, bisa-bisanya gitu, oh kita nggak belajar gitu kan bisa blunder. Dan ini juga inline dengan beberapa pertanyaan juga, seperti misal Pak Sahlan di sini nanya, dari 5 domain itu kira-kira situational question mana sih yang susah mungkin bisa tricky, bisa ini tuh kalau kan suka ada ya pertanyaan yang kalau kita ngelihat PMBOK tuh harusnya begini, tapi kalau kita ubah sedikit detailsnya harusnya enggak gitu kan. Kayak misal tanyanya, ini jawabannya pasti A. Nah tadi cuma nanya apa yang pertama kali kamu lakukan gitu kan, atau yang kamu tidak lakukan kayak gitu-gitu. Apakah semacam itu ada, dan biasanya di domain bagian mana sih yang kita perlu mungkin paying extra attention ya Mas itu. Dan mungkin saya akan kemas ini juga dalam satu sesi pertanyaan yang sama. Ada beberapa yang pertanyaan kembali soal review tadi dan audit tadi. Misal kita mungkin Pak Raymond ataupun Pak Brian pernah ngobrol dengan sesama volunteer juga PJMP yang lain ketika ada kesempatan. Misal mereka gagal di review audit itu bagaimana sih? Apakah dia langsung fail atau dia hanya perlu submit evidence baru atau submit informasi baru atau bagaimana? Monggo Pak.
Oke. Ya. Oh, Apa namanya? kalau auditnya fail itu kebetulan di tempat kita tuh ada 4 aplikan ya. 4 aplikan sepertinya nggak ada yang fail sih. Cuman kita resubmit lagi aja Pak. Kita resubmit, mungkin ada beberapa wording yang perlu kita revisi dan resubmit dan diterima. Yang paling penting ada 2 nama orang tadi waktu di audit itu udah akan pas sepertinya. Dan dari grup volunteer kita, grup mentoring kita juga seperti itu, tidak ada tidak ada kritikal lah di masalah audit. Selama kita bisa menyusun pengalaman kita sebagai program manager itu at least selama 4 tahun ya, 4 tahun ke belakang itu bisa kita ceritakan dengan jelas ya. Kemudian kita siapkan beberapa bukti ya, in case ada pertanyaan di waktu audit, dan kita informasikan. Yang kami lakukan di sini adalah kita informasikan dengan sponsor kita atau yang akan menjadi yang akan kita referensikan untuk menjawab auditor ya. Karena kadang-kadang yang kita referensikan menjawab auditor itu dia kan pasti waktunya sibuk. Nah, dia harus kita brief dulu bahwa ini saya melakukan pendaftaran untuk exam, suatu saat akan diaudit, ini loh yang saya masukin gitu. Proyek-proyek ini bisa jadi selama 4 tahun itu sponsor kita udah beda gitu kan. Nah, kalau di data-data kita tunjukin ke sponsor kita atau penggaransi kita, sehingga begitu ada audit dia udah siap menjawabnya. Itu aja sih. So far kalau audit kita tanya memang nggak ada sih yang sampai di reject. So far yang kita tanya ada beberapa tuh dikembalikan, dia minta please clarify more detail gitu, atau jelaskan ada yang perlu direview di bagian ini, yang misalnya yang program. Jadi dari misalnya harus 4 tahun, ada yang di sini dia minta ditambahkan lebih jelas gitu sih. Nggak ada yang sampai memang yang selama ini ya kita selama ini nggak ada yang sampai memang benar-benar di reject gitu. Ngobrol sesama volunteer PGMP, domain Iya. mana yang susah gitu, sempat keobrolan. Kemarin ujian bagian ini nih saya blunder gitu, atau bagian ini saya. Kalau domain sebetulnya memang yang jadi kalau kita nanti, makanya tadi saya suggest untuk download ada namanya exam content outline. Exam content outline, betul. Exam content outline di situ akan menjelaskan bahwa ada beberapa pertanyaan-pertanyaan memang yang paling besar itu bobotnya adalah life cycle, program life cycle management. Nilainya itu paling besar di situ karena dia ada berapa question dan itu yang akan banyak di situ. Jadi itu, tapi kalau ditanya apakah mana yang paling sulit di mana, semua akan ditanya, Mas. Jadi ada bagian benefit, ada bagian governance pada saat kita menjalankan governance seperti apa, pada saat kita mendeliver benefit seperti apa, life cycle-nya bagaimana, stakeholder ada. Jadi masing-masing ada semua, Mas. Gitu. Jadi nggak bisa dibilang ini semua. Jadi dari Eko itu kelihatan bahwa sebetulnya ada berapa pertanyaan, ada berapa ini yang ditanyakan di sini. Di bagian-bagian tersebut itu yang kita harus siapkan. Jadi, tapi kalau saya tanyakan di mana, bagiannya sebenarnya kalau Mas lihat dari gambar bulatan ini, program life cycle mendominasi dan itu yang paling banyak. Jadi kalau nilai kita besar di sini minimum aja above, apalagi kalau bisa dapat above target ya untuk life cycle, karena jujur kan dia ada dari 5 domain itu nanti dikasih nilainya target, above target atau below target. Nah, itu di situ kalau kita bisa above target atau above target di life cycle, saya rasa kalau nggak salah 2 below target bisa jadi pas gitu. Tapi kalau life cycle-nya itu juga udah below target, sepertinya yang lain harus above gitu. Jadi karena banyak question yang di situ, kalau kita nggak bisa nggak bisa jawab, ya otomatis berarti nilainya kecil gitu. Jadi gitu Mas ya. Jadi maksudnya kayak harus cek kita menjawab ekonya tadi betul. Itu ya. Betul. Jadi kita cek eko bobotnya di mana, strateginya gimana gitu Pak ya. Betul. Dari Eko itu sangat membantu. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik, download aja dulu dari exam content outline-nya, itu bisa dilihat itu di mana. Nah, itu kelihatan bahwa sebetulnya life cycle yang membuat
paling banyak, dan life cycle itu yang memang harus disiapkan. Begitu sih. Oke. Nah, mungkin saya akan kembali wrap up beberapa pertanyaan menjadi satu poin, Pak, yang saya mau tanya. Nah, sekarang kan Pak Brian, Pak Raymond, dan Pak Isan kan sudah menjadi 3 orang dari cuma 6 PJMP di Indonesia gitu, Pak ya. Dari 2000 sekian PMP gitu kan. Nah, setelah pakai alhamdulillah. Nah, setelah pakai kacamata PJMP nih, Pak, kira-kira ke depan nih apa sih sebagai PJMP tantangannya tuh kayak gimana sih? Dan kira-kira apa sih yang membuat PJMP ini kok sedemikian besar gitu ya gapnya, sebagaimana yang di-highlight sama Mbak Angela ini, kenapa sih gapnya begitu besar? Dan juga ada beberapa teman-teman tertarik nih. Terus sekarang udah PJMP bagaimana? Apakah dapat acknowledgement dari lingkungan gitu ya terkait kamu nggak project manager plus lah gitu kan? Sekedar itu aja, atau mungkin tadi kalau Pak Raymond sempat bilang ini adalah legitimasi dari pengalaman saya, apakah itu bisa menjadi sebuah tolok ukur yang baik untuk mendefine benefit yang bisa kita dapatkan dari sini? Bagaimana pengakuan lah dari industri yang ada di Indonesia. Dan tadi ada satu poin yang paling penting ditanyakan tadi, apakah berdampak ke kenaikan gaji? Nah, itu yang paling penting terakhir itu. Paling saya jawab sebentar aja Mas ya. Gini, jadi sebetulnya sih memang itu legitimasi pribadi bahwa kita menghandle project dan kita memahami bahwa standar apa sih yang harus kita lakukan dan apakah ini sama di seluruh dunia dan seperti apa. Saya sih melihatnya di situ dulu sebagai recognition pribadi dan achievement pribadi seperti itu ya. Tapi kebetulan memang dari company kita juga memang ada beberapa sertifikasi yang harus bisa dipenuhi untuk menghandle program atau beberapa. Memang tidak menjadi signifikan kalau dibilang reward atau apa enggak, tapi memang ada certain level yang harus dipenuhi untuk bisa mencapai beberapa program, dan itu memang harus dipenuhi. Jadi secara tidak langsung, walaupun ya ini kadang-kadang di suatu kesana itu kan bukan berarti harus berapa benefit itu dalam berupa salary ya gitu. Kalau saya sih melihat kadang-kadang benefit itu bisa berupa dengan saya ada training ini, saya bisa mengikuti mentoring program, saya bisa ikut ujian. Menurut saya itu juga ada merupakan benefit bagi saya gitu. Jadi benefit itu kan selalu kadang-kadang harus berupa salary gitu. Jadi ya bagi saya seperti itu. Nah mungkin Pak Isan nih atau Pak Raymond mau tambahkan sedikit. Oke, boleh. Baik, terima kasih ya Mas Pari ya. Jadi saya sepakat sama Pak Brian ya. Memang kebetulan ada beberapa organisasi yang menyarankan ya gitu ya, menyarankan adanya sertifikasi ini yang artinya pursuing career path-nya tuh harus melewati sertifikasi ini. Ya, saya pikir itu tidak tidak kita pungkiri lah. Namun demikian saya sih melihat bahwa global recognition tuh menjadi menjadi lebih penting lah di atas yang sifatnya transaksional tadi ya gitu kan. Transaksional kan artinya ya karena ada requirement dalam career path-nya itu. Saya kasih contoh aja mungkin kalau boleh pinjam kasusnya Pak Raymond sama Pak Brian ya gitu. Jadi rupanya nih kan beliau nih ada mentornya nih ya. Dan mentornya itu langsung publish setelah di sosial media setelah mereka berdua lulus. Waduh, itu yang nyautin banyak banget gitu ya. Dan luar biasa tuh. Itu kalau menurut saya menjadi menjadi satu attraction tersendiri ya gitu. Artinya kan kita menjadi mungkin bagian dari kelompok kecil lah dalam tanda kutip network ya, jejaring PJMP di global. Dan kalau yang saya tangkap gitu ya dari beberapa beberapa komen dari update sosial media beliau tuh. Jadi banyak mereka mengakui gitu bahwa ini bukan ujian yang mudah gitu, dan mereka juga mungkin ada yang bertanya gitu bahwa kiat-kiatnya seperti apa gitu. Terus di luar itu sih mungkin ya kalau melihat itu tadi ya, melihat global recognition ya. Kalau menurut saya sih mungkin hints aja ya teman-teman ya. Kalau saya mungkin tidak tepat, saya mohon maaf gitu ya. Yang jelas mentor maupun trainer PJMP ini sedikit di dunia nih. Ya kali-kali gitu ya dari kita bisa mendapatkan kesempatan ya untuk bisa
ini gitu ya, untuk bisa berkontribusi menjadi mentor tersebut gitu ya. Artinya tidak harus transaksional, tapi paling tidak punya ya kita saya meyakini tidak dipungkiri lah kami terutama saya memiliki kebanggaan tersendiri gitu untuk bisa melakukan ini ya. Jadi tidak semata-mata transaksional lah gitu teman-teman. Mudah-mudahan membantu ya. Pak Raymond mungkin mau nambahin? Ya, silakan Pak Raymond. Biar masing-masing dapat kesempatan ya. Jadi kalau kita berangkat dari project management dulu dengan sering menangani beberapa project bersamaan, kemudian kita coba belajar dulu dengan tentang PJMP framework. Di situ kita mendapat insight ya teman-teman. Artinya apa sih business case ya, business case. Memang di PJMP itu tidak mendetail apa itu business case. Namun kita bisa mencari referensi lain apa itu business case, dari business case strategic business, terus stakeholder. Karena kalau udah berbicara tentang business case, kita berteman dengan stakeholder yang bukan dari project. Kita berteman dari C-level misalnya. Terus konteks yang kita bicarakan ke C-level tentang strategik itu sudah sedikit berbeda dengan project level. Nah, ini yang menjadi salah satu personal gain kita ya. Artinya ada, ternyata yang saya jalankan ini sudah berbentuk program, tapi gap saya masih jauh nih dalam actualnya, sehingga kita termotivasi memperbaiki cara kita untuk berbicara dengan para stakeholder itu, karena kita tahu fokus mereka itu tadi benefit ya, benefit kalau kita menjalankan program terhadap beberapa proyek. Dan ini juga bisa mendrive kita melakukan beberapa inovasi di proyek kita ya, dalam konteks program. Inovasinya dalam konteks value to customer maupun benefit ke internal. Itu mungkin di luar benefit yang sudah saya jelasin tadi, teman-teman. Itu kali mungkin tambahannya, Pak Ari. Mantap, motivasinya. Iya. Tadi bahasanya tidak transaksional kalau bisa. Bagaimana kita bisa tadi memberikan kebaikan lah mungkin ya kepada PJMP wannabe lainnya gitu ya, supaya terinspiratif untuk ngambil ataupun betul sekali. Kalau saya ngelihat kan tadi di hints Pak Ihsan, ya yang punya PJMP sedikit, jadi yang bisa ngasih masukan sedikit, artinya boleh loh ini orang-orang ini diundang untuk ngisi training gitu kan, di training pria PJMP. Itu kembali lagi sekali loh Mas. Oh iya siap, gak apa-apa. Tapi kembali mungkin saya mengingatkan juga bahwa tadi ada kuesioner ya beredar di chat itu, mungkin Bapak Ibu yang tertarik untuk mengenal PJMP lebih lanjut bisa coba untuk isi, nanti kita sebagai PMI Indonesia Chapter bisa akan fasilitasi ya orang ini juga paling ya, untuk kita ngomongin study group atau semacamnya. Dan tentunya boleh ya Bapak-Bapak, semisal nanti ada dari kawan-kawan peserta di sini pengen kontak mungkin Pak Raymond atau Pak Brian atau Pak Ihsan, komunikasi lebih lanjut, mungkin nanti kita akan coba jembatani gitu ya, bagaimana bisa niatan baik ini bisa terfasilitasi, mungkin begitu. Dan terakhir, kita juga ada seperti sampaikan corporate outreach, artinya misal memang tadi perusahaan Bapak dan Ibu sekalian sini biasa running beberapa proyek sekaligus, tapi belum mengenal apa yang namanya program gitu ya, belum familiar, tentunya kita bisa fasilitasi juga sebagai organisasi ya, PMI Indonesia Chapter, nanti kita bisa ke sana mungkin ke perusahaan Bapak Ibu sekalian, ngobrol perihal bagaimana memanage proyek yang baik, yang ternyata mungkin itu sebuah program. Nanti kita ketemu dengan Pak Raymond, Pak Brian, dan Pak Ihsan lagi pastinya. Siap. Dan karena waktu nih Bapak dan Ibu, jadi mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Pak Brian, Pak Ihsan, dan Pak Raymond, final remarks Bapak untuk bisa semakin membulatkan tekad kita semua di sini untuk next-nya kita kembali meramaikan ranah PJM, seperti tadi disebutkan sama Pak Zulfirman ya. Target kita 100 PJMP di 2024.
Bisa lah ya. Pak Julfirman Bisa lah ya. dulu, ya. Saya Kita dengan mohon Pak- Pak, tolong kita dibakar semangat ya Pak, biar bisa memenuhi target Pak. Silakan Pak. Oke, mungkin satu kata dari saya, sepertinya susah ya, tapi lebih gampang di-execute Pak, gitu aja, dijalanin aja. Jadi kalau mau PJMP, let's try, we will help. Terima kasih, Pak Brian. Dari saya sih cuman memang ya kita harus terus belajar dan belajar terus ya, seperti itu aja sih. Maksudnya bagaimana kita bisa menolong dan bisa berguna juga untuk teman-teman juga gitu, malah giving back to community-nya seperti apa gitu. Jadi untuk bisa kita saling menolong dan bisa membantu. Karena memang awalnya kan memang ya tadi Pak Ihsan bilang sedikit, dan begitu kita coba connect ternyata banyak yang di luar banyak, tapi di Indonesia itu sedikit, dan jadi akhirnya kita cari taunya akhirnya terpaksa dapat dari luar gitu. Nah memang itu makanya kita coba bentuk komunitas supaya di Indonesia juga bisa lebih berkembang lah gitu, mungkin gitu. Terima kasih. Oke. Kalau dari saya singkat saja Mas Parikesit, intinya teman-teman sekarang itu harganya biayanya 560 US dollar. Itu $5 lebih mahal kalau dibandingkan sama waktu kita ambil PMP dulu non-member. Saya masih ingat tuh 555 gitu ya. Jadi menurut saya kayaknya jangan kelamaan nunggu kali ya. Mumpung ini masih murah dan ada beberapa pakar di sini, Pak Raymond, Pak Brian ya, yang bisa ikut, yang bisa ikut tidak hanya mungkin knowledge sharing gitu, tapi juga ikut ngebakar semangat sama ngebakar perahunya ya. Langsung buktit gitu. Ini Pak Ihsan nih yang memang buktit langsung membuat kita terbakar. Itu aja Mas Parikesit ya, semangat ya teman-teman. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak sekalian. Sebelum kita tutup, mohon izin kita foto bersama ya. Bapak Ibu silakan hidupkan Kita hidupkan videonya aja masing-masing. videonya semua. Pak Ihsan Kita foto bareng. Mungkin dari PMI Indonesia ada yang bisa bantu foto. Siapa ini mungkin yang mau akan ambil foto. Oke. Selfie juga. Siapa yang ambil foto? Pak Mas Raisuli? Bantu Mas atau? Raisuli ya. Oke, boleh Mas. Ada banyak halaman ini. Di kode Mas, biar kita tahu dengarnya kapan. Banyak halamannya. Malam ini cukup banyak. Banyak halaman. Setelah ini nanti rekamannya saya matikan. Silakan kalau mau bicara ada yang apa? Pertanyaan lanjut ya. After party ya. Ini juga lah teman-teman lama. Jadi ya. Ini proses picture-nya masih sana. Masih. Kalau nyengirnya bertahan sebentar. Nggak tahu halaman berapa dapatnya. Ya. Banyak ini. 148 peserta, luar biasa. Ya, Bu. Bisa lah ini 100 PJMP 2024 ini. Ini Insya Allah amin bisa. Jalannya Pak Raisuli sama Pak Parikesit laku nih malam ini. Waduh. Soalnya signifikan Mas, non-member sebelumnya 1.000 US dollar jadi 700. Menurut saya memang signifikan sih angkanya. Jadi mereka untuk berusaha PMI juga berusaha untuk menggalakkan supaya banyak. Itu saya rasa cukup signifikan, dan sekarang untuk member hanya jadi 560. Menurut saya worth it. Lumayan lah ya, worth it lah ya. Signifikan ya. Iya. Gimana Mas Raisuli? Masih harus nyinggir kita? Belum, enggak apa-apa sih. Oke, baik, mungkin Bapak Ibu seperti tadi sampaikan. Di open mic juga nggak apa-apa sih kalau ada pertanyaan-pertanyaan mau ngobrol. Oke, iya. Mungkin saya akan secara formal mengakhiri sesi kita malam ini. Terima kasih banyak Bapak Brian, Bapak Ihsan, dan Bapak Raymond. Sungguh sesi yang luar biasa ya, inspiratif, dan saya tahu jadi banyak insight jadinya. Seperti PJMP itu kayak gimana sih, dan jujur penasaran. Pengen lihat nanti kayak gimana dan pengen gabung juga sama komunitas yang kayaknya spesial ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di kesempatan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi